Ari-ari. Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Satria Garuda Bima X di part kelima atau terakhir. Di part sebelumnya diceritakan Rena dan Randy yang akhirnya bertemu kembali dengan kedua orang tua mereka setelah 20 tahun. Namun pertemuan itu dikacaukan oleh pasukan Fudo di mana Rexor yang menghancurkan portal mesin dan Lady Mosa yang menculik Rena untuk diperalat olehnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di pesawatnya, Lady Mosa berencana untuk memanfaatkan tubuh Rena. Namun ia belum memiliki strategi untuk itu. Sementara di dunia paralel, pasukan Fudo menahan beberapa orang dari dunia itu untuk dijadikan budak. Sementara Reza yang sampai di markas Fudo tak juga menemukan orang tuanya, melainkan orang-orang yang diperbudak itu. Namun karena kecerobohannya, Reza pun tertangkap oleh pasukan Kuraneon. Saat Reza tersadar, ia pun bertemu dengan Ark dan Master Kou. Mereka sama-sama dipenjara oleh pasukan Fudo karena ketahuan sebagai pemberontak yang ingin menghancurkan kerajaan Fudo. Di sana Changer Reza pun ditahan oleh pasukan Kuraneon. Pasukan Fudo membuat mereka sebagai hiburan dengan cara membuat mereka saling bertarung, di mana yang kalah akan dieksekusi oleh pasukan Fudo. Awalnya Reza dan sang Satria Naga benar-benar bertarung, hingga akhirnya Reza mengakui kekuatan Satria Naga. Di tengah pertarungan, Satria Naga memberikan kekuatan pada Reza dan memanggil Taranis. Setelah membebaskan Reza, mereka akhirnya merebut Changer Azazel dan sama-sama menghabisi Kuraneon serta menyelamatkan orang-orang yang ditahan oleh pasukan Fudo. Sementara Karax yang bertugas mengeksekusi Reza dan Satria Naga akhirnya harus berhadapan dengan Azazel. Sedangkan Satria Naga menghancurkan kapal perang Fudo. Azazel yang memiliki kekuatan baru yaitu Naga Black Thunder akhirnya berhasil menghancurkan monster Karax. Setelah berhasil menghancurkan kapal perang Fudo, Satria Naga pun melanjutkan perjalanannya menemui Rey dan memberikan kekuatan padanya juga. Dan di sini Rey akhirnya ingat bahwa ia pernah bertemu dengan naga tersebut. Pesan yang akan selalu ia ingat dari Satria Naga yaitu Satria harus bersatu. Saat berpisah, Ark pun memberitahu kondisi Reza di dunia paralel pada Rey. Beberapa hari kemudian, pasukan Fudo yang dipimpin Draconer yang bangkit kembali mengacaukan bumi. Di sana juga muncul seseorang misterius yang mengenakan jubah. Beruntungnya Bima dan Torga dengan mudah mengalahkan Draconer kembali. Saat Rey dan Dimas berusaha mengejar sosok berjubah dan Lady Mosa, mereka tak sengaja menemukan Rena yang sudah tergeletak di dekat area itu. Di sana Rena mengaku bahwa ia telah kabur dari Fudo, sehingga Rey dan Dimas menduga sosok berjubah sebelumnya kemungkinan sedang mengejar Rena. Seketika itu juga Rey dan Dimas membawa Rena pulang. Akan tetapi sikap Rena sedikit mencurigakan dan hal itu disadari oleh Dimas. Saat Dimas menceritakan kecurigaannya pada Rey, tiba-tiba sosok berjubah hitam itu kembali muncul dan menyerang mereka berdua. Saat sosok itu menghilang, kecurigaan Dimas semakin menjadi saat melihat cincin yang dikenakan Rena mirip dengan yang dikenakan sosok berjubah itu. Namun karena Rena tak mengaku, dengan bantuan Rika, Dimas akhirnya berhasil mendapatkan data yang menyebutkan bahwa Rena adalah sosok berjubah hitam itu. Saat sudah diketahui oleh Rey dan Randy, Rena menunjukkan wujud aslinya sebagai manusia berjubah hitam. Ternyata Rena berada di bawah pengaruh Lady Mosa. Dan di sana ternyata Rena dimanfaatkan untuk mengambil Power Stone milik para Satria. Dengan tubuh Rena, Bima dan Torga pun dihajar tanpa perlawanan sehingga Lady Mosa berhasil mengambil Power Stone biru, hijau, dan ungu milik Bima, serta Power Stone putih milik Torga. Di saat mereka hanya memiliki satu Power Stone, Zakros datang menyerang mereka. Namun para Satria tak kehabisan akal. Mereka pun menyatukan kekuatan hingga Zakros berhasil dikalahkan. Setelah insiden sebelumnya, Rey, Randy, dan Dimas sepakat untuk menghancurkan cincin yang dikenakan Rena yang kemungkinan membuat Rena tak sadarkan diri. Sementara Lady Mosa sangat senang atas keberhasilannya merebut keempat Power Stone.
Tak lama kemudian lagi-lagi Draconer muncul. Bima dan Torga pun segera menghampirinya. Di sana mereka pun mendapati Rena yang menyandra kedua orang tuanya sendiri atas perintah Lady Mosa. Kekuatan Rena yang semakin kuat pun membuatnya semakin tak sadarkan diri. Bima dan Torga yang tak mampu menyadarkannya pun dihajar tanpa perlawanan. Dan di sana Rena juga tak segan-segan menyakiti kedua orang tuanya sendiri serta Kak Randi. Walau begitu, Randi dan ibunya tetap berusaha keras untuk menyadarkan Rena. Perlahan-lahan Rena pun mulai mengingat kembali tentang masa lalunya. Kekuatan jahat dari Lady Mosa pun perlahan-lahan menghilang. Pada waktu yang bersamaan Lady Mosa mencoba menyerang Randi. Namun Rena melindunginya hingga akhirnya Rena yang terkena serangan tersebut. Sekaligus Rena berhasil merebut kembali Power Stone dari tangan Lady Mosa. Seketika itu juga Rena pun tak sadarkan diri. Randi yang terbakar emosi lantas menghajar monster itu dengan bantuan Bima dan Torga. Sedangkan Lady Mosa yang hampir kalah memerintahkan zombie Draconer untuk menghadapi kedua satria itu. Namun sayangnya hal itu sia-sia saja karena Draconer kembali dikalahkan. Dengan kekuatan Power Stone Earth dan Magnetic, kekuatan jahat pun menghilang dari tubuh Rena dan membuatnya tersadar. Dalam pelariannya Lady Mosa bertemu dengan Draconer yang mulai tersadar. Namun sayangnya Lady Mosa yang jahat kembali merenggut nyawanya. Suatu hari Fudo kembali menyerang Jakarta. Hal itu pun membuat Rena dan Ray terjebak dalam sebuah lift yang ada di sebuah mall. Di sana Ray tak sadarkan diri karena melindungi Rena dan seorang anak kecil bernama Cinta dari ledakan di dalam mall itu. Di saat-saat genting tersebut, Rena harus menguatkan Cinta dan menolong Ray yang tak sadarkan diri. Di sana Cinta bercerita pada Rena bahwa dahulu kakaknya pernah dilindungi oleh Bima. Di sisi lain, Dimas berjuang sendiri melindungi penduduk bumi dari serangan pesawat Lady Mosa dan pasukan Kuranion. Beruntungnya akhirnya Torga mampu mengalahkan dan menghancurkan pesawat Lady Mosa. Di saat genting itu, Rena tiba-tiba memiliki ide untuk mencari Power Stone dan memasangkannya ke changer yang dipakai oleh Ray. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya Rena dan Cinta berhasil menemukan Power Stone ungu dan memasangkannya. Namun hal itu awalnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Hingga di detik-detik terakhir, Ray akhirnya berubah menjadi Bima X Magnetic Mode dan berhasil menghentikan lift itu. Di saat bersamaan Torga sampai dan berhasil menyelamatkan Rena dan Cinta dari lift tersebut. Setelah kegagalan Lady Mosa sebelumnya, Black Lord pun murka pada Lady Mosa. Lalu Rexor pun diperintahkan memasukkan ke-10 Power Stone sintetis ke dalam tubuh Lady Mosa. Sehingga ia pun semakin tak terkendali dan menyerang siapa saja di tengah kota. Hingga muncullah Bima dan Torga yang berusaha menghentikan kebrutalan monster itu. Di sana Bima dan Torga pun tak mampu mengimbangi kekuatan Lady Mosa. Namun ternyata tubuh Lady Mosa pun sebenarnya tak sanggup menerima kekuatan 10 Power Stone itu sekaligus. Sehingga perlahan-lahan tubuhnya pun akan melemah dan hancur. Namun Bima dan Torga ingin membantu Lady Mosa untuk mengeluarkan 10 Power Stone sintetis tersebut. Di sini Rena sempat tak setuju dan marah kepada Ray setelah apa yang dilakukan Lady Mosa terhadapnya. Namun berkat nasihat dari paman, akhirnya Rena mengerti apa yang dirasakan oleh Ray. Setelah itu Ray pun akhirnya menemui Amnestina kembali untuk menyadarkan kejahatan Black Lord yang ingin membunuhnya. Namun wanita itu menolak pertolongan Bima dan lantas memaksa Bima untuk bertarung. Saat kondisi mendesak, Torga pun sampai di sana dan ikut bertarung bersama Bima. Dimas berkata bahwa alat penghisap Power Stone sudah selesai. Namun mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakannya. Maka dari itu Torga meminta Bima menahan serangan Lady Mosa selama 10 detik untuk menjalankan rencana mereka. Di sini Bima dan Torga mati-matian berjuang menahan serangan Lady Mosa. Dengan kerjasama mereka, akhirnya ke-10 Power Stone sintetis berhasil dikeluarkan. Saat Torga ingin menghabisi Lady Mosa yang tak berdaya, Rena dan Bima menghentikan tindakannya. Di sini Rena tak ingin menyimpan dendam padanya dan bahkan ia ingin membantunya. Namun karena efek Power Stone sebelumnya, tubuh Amnestina pun hancur seketika. Sementara di markas Fudo, Rexor membuat penelitian baru yang dipersembahkan untuk Black Lord, yaitu Fudo Stone. Sementara Reza yang berada di dunia paralel mencoba menyusup kembali ke markas Fudo untuk mencari kedua orang tuanya. Namun sayangnya hal tersebut diketahui oleh Rexor dan Black Lord. Dengan segera Rexor menyuruh Topeng Besi untuk menghentikan langkah Reza. Awalnya Topeng Besi menolak perintah itu, akan tetapi akhirnya dia menuruti permohonan Rexor itu. Saat di laboratorium, tanpa sengaja Topeng Besi mendengar percakapan Rexor dan Kuranion tentang Fudo Stone. Setelah itu ia pergi menemui Satria Azazel dan memberitahu lokasi orang tua Reza ditahan. Di sana Azazel pun terpancing oleh kata-kata Topeng Besi dan lantas pergi ke sana. Ternyata di sini Topeng Besi sengaja melakukan hal itu untuk melindungi rahasia besar di gedung itu dari Azazel. Dan di saat yang sama Topeng Besi pun mengutus Zakros untuk menghabisinya.
Setelah membebaskan beberapa tahanan di sana, Azazel pun bertemu dengan ibunya yang ternyata adalah Zakros yang menyamar untuk mengambil Power Stone milik Reza. Tanpa memiliki Power Stone, Zakros mengira akan mudah mengalahkan Reza. Di saat ingin menghabisi kedua orang tua Reza, ternyata Reza memiliki kekuatan yang tak disangka-sangka oleh Zakros. Kekuatan tersebut ternyata muncul karena rasa kasih sayang kepada keluarganya. Dengan kekuatan itu, Reza pun berhasil merebut kembali Power Stone miliknya dan mengalahkan Zakros. Di saat yang sama, Reza akhirnya bisa berkomunikasi dengan Ray di bumi melalui alat yang dibuat orang tuanya. Orang tua mereka pun memberikan peringatan pada Ray dan semuanya bahwa Black Lord memiliki rencana yang sangat mengerikan, yaitu menyatukan dunia paralel dan dunia mereka dengan Power Stone sintetis buatan Rexor. Maka dari itu kini Black Lord bisa melakukan hal itu tanpa Power Stone asli sekalipun. Di saat itu juga Project Rifudo akhirnya diaktifkan. Setelah itu hologram raksasa Black Lord pun muncul di beberapa tempat di bumi. Di sana ia mengumumkan bahwa planet bumi dan kerajaan Fudo akan menyatu dalam waktu 15 jam. Ray dan Dimas yang tak ingin tinggal diam lantas pergi ke istana Black Lord. Namun mereka dihadang oleh 8 monster Fudo yang dulu pernah mereka kalahkan. Para monster itu menyebut diri mereka sebagai Castile Knight yang bertugas melindungi istana Black Lord. Monster-monster tersebut memiliki kekuatan yang sumbernya dari istana Black Lord. Di sana para satria pun sempat dibuat kewalahan, sehingga para satria berencana menjauhkan mereka dari istana itu. Dan di sana akhirnya Bakyura dan Zoik pun terpancing mengikuti Bima dan Torga. Dengan begitu kekuatan mereka akhirnya melemah karena menjauhi istana Fudo, sehingga keduanya berhasil dihancurkan. Setelah mereka kembali ke rumah, Reza pun menginformasikan bahwa power spot yang ada di dunia paralel tidak bisa dihentikan. Satu-satunya cara Bima dan Torga harus menghancurkan istana Black Lord. Keduanya akhirnya memutuskan untuk bertarung kembali. Di sana Torga maju sendirian menghadapi Proteus, Guiro, Ravelesian, dan Magna. Sementara Bima Extreme Mode terbang ke langit dan berusaha menyerang kapal perang Rexor. Di sana Bima merusak kapal perang Rexor dan berencana menabrakannya ke istana Black Lord. Namun sayangnya sebelum itu dilakukan, Bima dikalahkan oleh Rexor sampai ia kembali ke wujud manusia. Dan hal itu pun membuat Helios hancur. Di sana Ray lantas menyusul Helios dan meminta Helios untuk bertahan dan terus bertarung bersamanya sampai akhir. Di saat yang sama tiba-tiba muncul kekuatan yang pernah diberikan Kou pada Ray, sehingga kekuatan itu mengubah Helios menjadi Super God Helios dan mereka kembali menyerang pesawat Rexor. Namun sebelum kapalnya menabrak istana, Rexor dengan sigap menghancurkan kapalnya sendiri. Walau begitu pertarungan belumlah berakhir. Dengan gabungan kekuatan Bima dan Super God Helios, akhirnya Rexor berhasil dibuat babak belur. Di sini Rexor ternyata masih mampu bertahan. Namun sebagai gantinya kekuatannya pun hilang, sehingga ia mengambil 4 Power Stone sintetis milik 4 Castile Knight yang ada di bumi. Tapi hal itu tak berlangsung lama, sebab topeng besi tiba-tiba muncul ke bumi dan menghabisi Rexor. Dan tak diduga ternyata pengkhianatan topeng besi ini mendapatkan dukungan dari Black Lord, karena yang ia butuhkan adalah prajurit perang yang tangguh dan bisa membuat misinya berhasil. Setelah menghabisi Rexor, topeng besi berubah menjadi Evil Torga. Namun di satu sisi, ayah Randy menduga ada rahasia besar di balik rencana Black Lord. Di sana akhirnya Torga memutuskan untuk bertarung dengan Evil Torga seorang diri. Sedangkan Bima menuju kerajaan Black Lord, namun sayangnya ia dihadang oleh Nermean dan Azelot. Sehingga di sana pertarungan mereka pun kembali terjadi. Di saat yang sama pertarungan sengit pun berlangsung di bumi. Walau Torga sempat dibuat terdesak, namun Satria Torga dan Evil Torga ternyata sama-sama kuat dan sama-sama kewalahan setelah mereka beradu serangan. Hingga akhirnya topeng besi pun hancur. Sedangkan di istana Fudo, Bima berhasil menghabisi Nermean dan Azelot yang akhirnya membawanya bertemu dengan Black Lord. Namun sayangnya penyatuan bumi dan kerajaan Fudo terus berlangsung. Dan kini bumi mulai mengalami kehancuran dengan semakin mendekatnya kerajaan Fudo ke bumi. Sementara Black Lord semakin menguasai bumi dan menghancurkannya.
Orang-orang pun semakin ketakutan menghadapi apa yang terjadi akibat ulah Black Lord. Namun Bima yang tak ingin tinggal diam lantas mencoba bertarung dengan Black Lord dengan mengganti Power Stone-nya berkali-kali. Sedangkan Randy, Rena, dan Rika berusaha mengevakuasi warga. Di pertarungan itu Bima X terluka parah dan hampir saja dihabisi oleh Black Lord. Akan tetapi tiba-tiba Azazel datang menyelamatkan Ray yang berada dalam bahaya. Di sana Reza membawa serta kedua orang tuanya untuk menolong Bima X. Hingga kedua kakak beradik itu akhirnya bertarung bersama melawan Black Lord. Dan di saat itu juga Black Lord pun menampakkan wujudnya langsung di kota Jakarta sehingga membuat semua orang terkejut. Dan di saat yang sama Black Lord pun berhasil menangkap Bima dan Azazel. Namun beruntungnya di saat genting itu Torga datang untuk menyelamatkan mereka dan bersatu bersama mereka melawan Black Lord. Saat ketiga satria itu bersatu, Azazel melihat celah untuk mengalahkan Black Lord dengan menusuk bagian tubuh yang merupakan kelemahan dari Black Lord. Selain itu, Azazel juga menghisap energinya menggunakan Power Stone hitamnya. Di sini Bima dan Torga khawatir akan terjadi sesuatu pada Azazel. Sementara di sisi lain, Rena terjatuh dari ketinggian saat menolong seorang anak kecil. Hal itu pun membuat Bima menjadi dilema. Dalam kondisi genting Azazel dan Rena itu, Ark tiba-tiba muncul menyelamatkan Rena yang terjatuh. Sementara Azazel masih terus menusuk dan menghisap kekuatan Black Lord yang tak terbatas. Menyadari keberanian Reza, akhirnya Bima membulatkan tekadnya untuk menyerang Black Lord dengan kekuatan kombinasi semua Power Stone mereka. Dengan seluruh kekuatan Power Stone, akhirnya Black Lord berhasil dikalahkan. Namun saat ledakan besar terjadi, Reza pun masih berada di sana. Sehingga serangan itu juga membuat Reza terkapar tak berdaya. Namun beruntungnya ia masih sadar. Akan tetapi hal itu tak berlangsung lama. Sebab kekuatan kegelapan Black Lord telah merasuk dan meracuni tubuh Reza. Dan tak diduga ternyata Black Lord belum kalah dan pertarungan belumlah berakhir. Di saat yang sama Reza pun mengorbankan dirinya hingga membuatnya tewas di tangan Black Lord. Dan di sana hanya menyisakan Power Stone hitamnya saja. Ray tentu sangat merasa terpukul oleh kematian Reza. Namun pertarungan belumlah berakhir. Di sana Dimas mencoba menguatkan hati Ray untuk melanjutkan perjuangan Reza. Ray dan Dimas akhirnya bangkit kembali dan kembali menyatukan kekuatan. Sementara di saat yang sama Rena dan Tom juga bekerja sama menguatkan seluruh penduduk bumi untuk mendukung kedua satria agar mereka dapat mengalahkan kekuatan kegelapan itu. Dengan kekuatan semangat semua orang, akhirnya Bima dan Torga berhasil menangkis serangan Black Lord dan seketika itu juga Bima pun berubah menggunakan Power Stone hitam Reza ke wujud Bima X Dark Mode. Dengan Power Stone itu, Bima pun menghisap seluruh semangat penduduk bumi dan menyatukannya dalam satu serangan bersama semua kekuatan satria sehingga Black Lord akhirnya benar-benar dikalahkan. Dunia akhirnya terselamatkan oleh para satria. 6 bulan kemudian, Ray pun memutuskan untuk pergi ke dunia paralel bersama kedua orang tuanya. Dan di sana Ray pun masih berharap Reza akan kembali lagi. Saat mereka pergi, Rena pun tiba-tiba memutuskan untuk ikut ke dunia paralel lalu film pun tamat. Demikianlah alur cerita Satria Garuda Bima X Part 5 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.